Semakin menyakitkan dan mendalam kita melihat sejarah Timur Tengah, semakin kita menyadari kebenarannya. Benua ini adalah negeri yang kaya akan agama, yang pernah menjadi pusat peradaban manusia. Namun, Timur Tengah sering terperosok dalam konflik, perang, konflik etnis dan agama, serta intervensi militer asing. Hal ini membuat orang bertanya, apakah ini merupakan konsekuensi dari permasalahan lokal atau skenario strategis yang sudah diperhitungkan dari luar, terutama dari negara-negara Barat? Dalam gambaran tersebut, Israel menonjol tidak hanya sebagai subjek nasional tetapi juga sebagai bidang catur strategis, yang dirancang dengan terampil untuk menjadi kekuatan penghalang di jantung dunia Muslim. Jika kita melihat Timur Tengah sebagai papan catur, maka Israel adalah ksatria yang merdeka, tidak hanya membuat kawasan ini tidak stabil, namun juga menciptakan kondisi bagi AS dan Inggris untuk melaksanakan rencana mereka, dan dengan dalih melakukan intervensi mendalam di kawasan ini. Ini adalah kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda mengetahuinya. Tangan kolonial dari zaman Inggris. Mari kita melihat kembali ke awal abad ke-20, ketika kerajaan Inggris merebut kendali atas Palestina dari Kesultanan Utsmaniyah. Alih-alih membentuk pemerintahan sendiri bagi penduduk asli Arab, Inggris malah mendorong gerakan Zionis Yahudi, dengan mengeluarkan deklarasi Balfour pada tahun 1917, berjanji untuk mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Ini bukan hanya sebuah langkah kemanusiaan namun juga sebuah perhitungan politik yang sangat bijaksana, untuk menciptakan penyeimbang terhadap kebangkitan blok Muslim. Alih-alih memberikan kemerdekaan kepada penduduk asli Arab, yang merupakan lebih dari 90% populasi Palestina pada saat itu, Inggris justru mendukung imigrasi Yahudi, pemukiman bersenjata, dan pembangunan infrastruktur. Ketika negara Israel didirikan pada tahun 1948 dan pecahnya Perang Arab-Israel, Inggris kemudian mundur. Namun apa yang mereka tinggalkan tetap utuh. Luka strategis, memecah belah dunia Muslim, menciptakan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Tragedi Nakba tahun 1948, pengusiran besar-besaran penduduk Palestina, dikenal oleh orang Palestina sebagai Nakba, atau bencana. Ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan tanah air mereka setelah negara Israel mendeklarasikan berdirinya negara tersebut. Menurut dokumen sejarah, sekitar 750 ribu warga Palestina diusir atau terpaksa mengungsi karena takut akan serangan, konflik, dan serangan milisi Yahudi. Lebih dari 500 desa dan kota Palestina dihancurkan atau diduduki, mereka tidak mengizinkan orang untuk kembali bahkan setelah perang. Salah satu pembantaian yang menonjol adalah serangan Deir Yassin pada bulan April 1948. Pasukan Irgun dan Lehi, organisasi bersenjata Yahudi, menyerang desa Deir Yassin, menewaskan sekitar 250 warga sipil Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Insiden tersebut menimbulkan ketakutan yang meluas, yang menyebabkan gelombang warga Palestina meninggalkan daerah pedesaan. Setelah Perang tahun 1948, Israel menduduki tepi barat dan jalur Gaza. Sejak itu, mereka telah membangun ratusan pemukiman Yahudi dengan lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di tanah yang dulunya milik Palestina. Tidak ada cara untuk melakukan hal ini dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya NGI dan BNA, Tevfik Cimte, Panha, NHP dan Sat Hingi Palestine. Israel sengaja mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut dengan alasan keamanan atau tanpa dokumen resmi, meskipun banyak keluarga telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Contoh tipikalnya adalah lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, di mana banyak keluarga Palestina terpaksa meninggalkan wilayah tersebut untuk memberi ruang bagi pemukim Yahudi. Hukum dan diskriminasi dalam pengelolaan kependudukan, pemerintah Israel menerapkan sistem hukum yang berbeda terhadap orang Yahudi dan Palestina di tepi barat. Orang Yahudi diadili di pengadilan sipil, sedangkan orang Palestina diadili di pengadilan militer dengan tingkat hukuman hingga 99%. Akses warga Muslim Palestina terhadap air, pendidikan, tanah, dan transportasi sangat dibatasi, sementara pemukim Yahudi diberikan insentif yang komprehensif. Ketidakadilan dari PBB dan veto AS secara teratur menggunakan hak veto di Dewan Keamanan untuk memblokir resolusi yang mengutuk tindakan Israel. Sementara negara-negara lain yang melanggar hak asasi manusia seperti Iran atau Suriah dihukum berat, Israel terus menerima bantuan militer rutin sebesar puluhan miliar dolar setiap tahun dari AS, meskipun terdapat laporan PBB mengenai pelanggaran hukum kemanusiaan. AN dan MCNG-THNG SDNG ngon-NG Trung LPK MTN Cong Gaza, NHNG Li PHN NG CCM NHK Ciacen Hom Vetranca Palestine PTRCAC Cuk TN Conga Gaza. Ribuan warga sipil tewas. Operasi seperti Operation Chaslit 2008 hingga 2009, Protective Edge 2014, dan Guardian of the Scrolls 2021 telah menyebabkan ribuan orang tewas, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Human Rights Watch dan PBB sama-sama mengutuk Israel atas serangan tanpa pandang bulu terhadap wilayah pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan blokade kemanusiaan di Gaza. Gaza, penjara terbuka bagi lebih dari 2 juta warga Palestina. Namun program ini tidak hanya mengungkap tindakan invasi, pendudukan tanah dan pengusiran umat Islam Palestina oleh negara Israel, namun juga menunjukkan ketidakadilan sistematis ketika negara-negara Barat menggurui Israel, tanpa menghiraukan hukum internasional dan hak asasi manusia.
Sejak deklarasi Balfour pada tahun 1917 hingga veto AS di PBB saat ini, warga Palestina hampir tidak mempunyai suara, tidak ada perlindungan dan terusir dari tanah mereka sendiri. Bahkan atas nama perdamaian dan keadilan, apa yang disebut otoritas, baik dari Israel atau Barat, menjadi kabur. Dalam kebenaran sejarah dan realitas kemanusiaan yang memilukan, Amerika mewarisi warisan ketidakstabilan dan mengubah Israel menjadi strategi terestrial. Setelah Perang Dunia Kedua, ketika kerajaan Inggris mulai mundur dari wilayah jajahannya, Amerika Serikat dengan cepat mengisi kekosongan kekuasaan dengan kebijakan yang lembut namun efektif. Alih-alih melakukan intervensi langsung seperti Inggris, AS menggunakan sistem sekutu dan protektorat untuk menguasai wilayah-wilayah utama. Di antara negara-negara tersebut, Israel menjadi pilihan utama untuk kebijakan tersebut. Bangsa yang muda namun penuh potensi luar biasa, dengan janji melindungi masyarakat Yahudi dari ancaman penjajahan dunia Arab. AS tidak hanya memberikan dukungan politik tetapi juga memandang Israel sebagai benteng ekspedisi barat tepat di jantung kawasan Muslim Timur Tengah. Sponsor ini tidak berhenti pada kata-kata saja, namun secara jelas terlihat bahwa sejak tahun 1988, AS telah memberikan bantuan lebih dari 150 miliar dolar kepada Israel, yang merupakan angka tertinggi bagi negara manapun di dunia. Sebagian besar dana tersebut merupakan bantuan militer, termasuk senjata modern, jet tempur F-35, sistem pertahanan rudal, dan peralatan intelijen. Tidak ada negara di Timur Tengah yang mempunyai hak istimewa seperti itu. Selain itu, AS kerap menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk melindungi Israel, meskipun resolusi internasional mengecam tindakan Israel yang mengusir atau menyerang warga sipil. Sejak saat itu, Israel bukan lagi sekedar negara melainkan menjadi kapal perang di lautan, di mana AS berharap dapat menjaga keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dengan jaringan intelijen yang sangat besar, Israel juga menjadi mitra dekat AS dalam memantau, melacak, dan melakukan intervensi mendalam terhadap urusan dalam negeri negara-negara Muslim, mulai dari Iran, Suriah, Lebanon, bahkan Mesir. Hampir tidak ada tempat yang berada di luar pengaruh militer dan jaringan mata-mata Israel. AS tidak segan-segan ketika terjadi pertempuran antara Israel dan pasukan Arab seperti di Gaza, Lebanon, dan bahkan lebih jauh lagi. AS selalu bereaksi cepat dengan mengirimkan kapal, pesawat, bom, dan meningkatkan kehadiran militer di kawasan Mediterania. Marin atau penguatan tindakan tersebut tidak hanya untuk melindungi sekutunya tetapi juga merupakan peluang bagi AS untuk menarik pasukannya kembali ke Timur Tengah, memamerkan gengsinya, dan mengirimkan pesan bahwa kekuatan manapun ingin menghancurkan tatanan yang ditentukan oleh Barat. Dengan menempatkan negara non-Muslim yang memiliki hubungan erat dengan Barat di jantung dunia Muslim, Amerika telah menciptakan ketidakstabilan permanen. Dimungkinkan untuk mengendalikan Iran, memantau seluruh blok Arab, dan mempertahankan kekuatan militer di wilayah tersebut tanpa biaya tambahan dari negara manapun. Israel, di mata Washington, bukan hanya sekedar sekutu, tetapi juga merupakan alas strategis, pemecah es yang tidak bisa ditenggelamkan dan selalu siap melancarkan tembakan jika situasi di Timur Tengah menunjukkan tanda-tanda menyimpang dari orbit Barat. Timur Tengah yang bergejolak adalah Timur Tengah yang menguntungkan Barat dalam perebutan kekuasaan global. Timur Tengah bukan sekedar sebuah wilayah tetapi juga sebuah papan catur yang strategis, kunci kekuasaan, gudang sumber daya yang sangat besar, posisi geografis yang strategis, dan perpecahan agama dan etnis yang mendalam. Tempat ini telah lama menjadi lahan subur bagi strategi intervensi Barat, khususnya AS dan selama 75 tahun terakhir, strategi utama AS dan sekutu-sekutunya bukanlah menciptakan perdamaian yang nyata, namun mempertahankan keadaan, stabilitas dalam ketidakstabilan, agar tidak diganggu, namun selalu cukup tegang bagi Barat untuk mempertahankan haknya untuk mengatur. Israel, dalam strategi tersebut, bertindak sebagai katalis konflik yang permanen. Sebuah negara dengan identitas Yahudi, yang didukung penuh oleh AS, hadir dan berkembang di jantung Timur Tengah Muslim. Ini bukan suatu kebetulan tetapi rancangan yang disengaja. Israel bukan hanya letak geografisnya, tetapi juga umpan ideologis yang memperdalam konflik antara Sunni, Syiah, Arab, Persia, dan antara bangsa dan milisi. Sulitnya menghadapi keberadaan Israel memicu reaksi dari Iran sehingga menyebabkan negara-negara tersebut menghabiskan sumber daya pertahanan yang sangat besar, dibandingkan fokus pada pembangunan ekonomi atau membangun aliansi regional. Dan ketika dunia Muslim terpecah belah dan berkonfrontasi, Amerika Serikat akan meminta peran sebagai mediator, namun pada kenyataannya memperkuat kepentingan strategisnya, terutama penguasaan sumber daya dan mempertahankan posisi hegemonik dolar. Salah satu keberhasilan strategis Amerika yang paling spektakuler adalah kesepakatan petrodolar dengan Arab Saudi, sebuah kesepakatan yang membentuk seluruh tatanan ekonomi dunia modern. Petrodolar, tambang emas kekaisaran Amerika yang tak terlihat. Pada awal tahun 1970-an, setelah AS melanggar standar emas Bretton Woods dan runtuh, Washington menghadapi risiko kehilangan kendali atas mata uangnya. Dalam konteks ini, Presiden Nixon dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger dengan cerdik menetapkan poros strategis, alih-alih mematok dolar pada emas, mereka mematok dolar pada minyak bahan bakar yang sangat diperlukan bagi perekonomian manapun. Pada tahun 1974, AS mencapai kesepakatan penting dengan Arab Saudi. Sebagai imbalannya,
Arab Saudi akan berkomitmen untuk menjual minyak hanya dalam dolar AS dan menggunakan sebagian keuntungannya untuk membeli obligasi pemerintah AS, lalu berinvestasi kembali ke sistem keuangan AS. Sebagai imbalannya, AS akan melindungi rezim kerajaan Saudi, terus menyediakan senjata, intelijen, dan menjamin keamanan, termasuk untuk Israel. Detail yang sedikit disebutkan namun sangat penting. Pada saat itu, Arab Saudi sangat khawatir bahwa Israel, dengan dukungan militer dari AS, dapat mengancam atau menekan kerajaan Arab lainnya jika mereka menunjukkan kecenderungan anti-Amerika. Kehadiran Israel sebagai ancaman tersembunyilah yang membuat Arab Saudi bersiap, dan AS memanfaatkan sepenuhnya untuk bernegosiasi dari posisi unggul. Lahirnya perjanjian petrodolar mengubah USD menjadi mata uang asing global. Setiap negara yang ingin membeli minyak harus memiliki cadangan dolar dan memperdagangkan dolar. Hal ini memberi Amerika kekuatan ekonomi yang tidak dapat disamai dengan mudah. Mereka tidak takut dengan Perancis karena keuntungan dari dolar dapat disirkulasikan melalui transaksi minyak. Hal ini dianggap sebagai kontra abad ini, tuas terkuat kekuasaan AS pada abad ke-20 dan ke-21. Dan kekuatan Amerika tidak berhenti pada penguasaan sumber daya melalui ketidakstabilan. Pasca pembentukan sistem petrodolar, AS terus melakukan kebijakan ketidakstabilan untuk menguasai Timur Tengah. Sekutu-sekutu kecil seperti Qatar, UEA, dan Kuwait semuanya telah menjadi satelit minyak AS yang dilindungi oleh pasukan, kontrak senjata, dan komitmen keamanan. Sebagai imbalannya, mereka menjual minyak dalam USD dan berperan dalam menstabilkan negara-negara pinggiran. Sementara itu, negara-negara yang cenderung independen atau resisten seperti Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon semuanya akan terisolasi, diembargo, atau diambil oleh situasi tersebut. Segala upaya untuk memperdagangkan minyak dalam yuan atau mata uang lainnya akan segera dibatalkan. Gaddafi dari Libya, yang secara terbuka menuntut penciptaan mata uang emas Afrika untuk perdagangan minyak dan membuat komitmen khusyuk, tewas dalam perang penggulingan. Setelah Hosni Mubarak juga mengusulkan untuk menjual minyak dalam mata uang lokal tersebut, dan diserang hanya dalam beberapa tahun. Timur Tengah tidak pernah dibiarkan berdamai. Bukan karena umat Islam tidak menginginkan perdamaian, namun karena ketidakstabilan bersama di Timur Tengah adalah kondisi sempurna bagi Barat untuk melakukan intervensi, mengeksploitasi sumber daya, dan mempertahankan hegemoni global. AS telah menggunakan Israel sebagai senjata geopolitik, sebuah kartu truf untuk memberikan tekanan pada negara-negara Muslim, sehingga membangun tatanan ekonomi petrodolar, sebuah kekuatan yang tidak terlihat namun utama, hak untuk mengontrol mata uang dunia. Dan hingga saat ini, permainan tersebut masih berlangsung. Israel adalah duri yang diperlukan, titik panas permanen di Barat. Dari luar, Israel adalah negara yang sangat maju dan dinamis dengan teknologi canggih, sistem pertahanan yang kokoh, dan tempat berlindung yang aman bagi orang-orang Yahudi setelah pengasingan selama berabad-abad. Namun, jika dilihat melalui lensa geopolitik, Israel bukan hanya sebuah entitas nasional konvensional, namun juga merupakan alat strategis Barat yang canggih dalam permainan Timur Tengah. Dalam permainan besar ini, Israel telah menjadi duri yang diperlukan, sebuah titik panas yang sengaja dipertahankan, bukan untuk menyelesaikan konflik namun untuk menjaga konflik agar tidak berakhir sepenuhnya. Pertama, Israel adalah alasan yang tepat bagi Barat, khususnya AS, untuk mempertahankan pengaruh militer dan politik yang besar di Timur Tengah tanpa harus melakukan intervensi langsung atau mendirikan koloni. Ketika ketegangan antara Israel dan negara-negara Muslim Arab berkobar, AS segera mempunyai alasan untuk mengirim kapal, pesawat, bom, dan amunisi beserta unit militernya ke wilayah tersebut. Opini publik internasional seringkali sulit ditolak ketika tindakan tersebut ditafsirkan sebagai melindungi sekutu atau mencegah ekstremisme. Kedua, keberadaan Israel, negara yang tidak termasuk dalam sistem budaya Arab, tidak menganut Islam, berada tepat di jantung dunia Muslim yang besar, bertindak sebagai benda asing yang memicu perpecahan di kawasan. Hal ini memicu upaya untuk menyatukan dunia Muslim yang terpecah oleh serangkaian faktor seperti Iran, Arab Saudi, Sunni, Syiah, Arab, Persia, konflik antar monarki dan gerakan Islam radikal. Sementara negara-negara Muslim berusaha memulihkan dan membangun komunitas regional, Israel akan menjadi seperti kawat berduri, sehingga menyulitkan konferensi apapun, perjanjian antar Arab untuk mencapai konsensus mutlak. Ketiga, Israel akan membantu Barat mempertahankan pengepungan terhadap Iran, satu-satunya saingan regional yang mampu menantang pengaruh AS. Bagi Israel, yang selalu siap menyerang atau menyabotase Iran harus membubarkan sumber daya pertahanan udaranya dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengembangkan teknologi nuklir atau memperluas pengaruhnya. Pada saat yang sama, ancaman terus-menerus dari Israel juga menyebabkan negara-negara satelit minyak seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar terus bergantung dan mencari perlindungan dari AS, sebagai imbalan untuk menjamin keamanan rezim kerajaan dan posisinya dalam sistem politik global. Yang terakhir, mempertahankan hotspot konflik, seperti Israel-Palestina, akan membantu Barat memperpanjang baik soft power maupun hard power di kawasan ini. Mulai dari bantuan kemanusiaan, melalui organisasi internasional non-pemerintah hingga kontrak militer dan intelijen,
semuanya beroperasi pada luka yang belum disembuhkan. Setiap serangan udara, setiap serangan roket, setiap kerusuhan di Gaza membuat AS dan sekutunya kembali bermain catur, memastikan bahwa Timur Tengah tidak akan pernah mampu menyelesaikan konfliknya sendiri. Oleh karena itu, segala upaya perundingan perdamaian Israel-Palestina akan menemui jalan buntu. Bukan karena para pihak tidak menginginkan perdamaian, namun karena rekonsiliasi tersebut bertentangan dengan kepentingan strategis negara-negara yang mensponsorinya. Timur Tengah yang damai tidak lagi memberikan alasan yang sah untuk kontrak senjata, atau kesepakatan minyak eksklusif. Oleh karena itu, Israel, dengan segala kontradiksi dan kekuatannya, akan tetap menjadi duri yang diperlukan, tidak mungkin dicabut, tidak mungkin dihapus, dan tidak mungkin diselesaikan sepenuhnya. Perpecahan umat Islam dan ketakutan turun-temurun terhadap Barat. Konflik antara Barat dan dunia Islam sebenarnya tidak hanya dimulai pada abad ke-20 atau saat Israel berdiri. Ini berasal ribuan tahun yang lalu, tertanam dalam sejarah dan kepercayaan kedua peradaban. Ketika Nabi Muhammad mendirikan Islam pada abad ke-7, hanya dalam waktu 1 abad kemudian, umat Islam telah menciptakan kerajaan terbesar di dunia, yang membentang dari Spanyol hingga India, dari Afrika Utara hingga Asia Tengah. Pada abad ke-8, umat Islam menyeberangi lautan untuk menyerbu semenanjung Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, dan hanya berjarak beberapa ratus mil dari Paris ketika mereka dihentikan di pertempuran Poitiers pada tahun 732 oleh Charles Martel. Saat itu, Barat tidak hanya takut kehilangan wilayahnya, namun juga merasa terancam dengan sistem politik, budaya, dan hukum dunia Islam yang sudah maju saat itu. Dunia Muslim pada saat itu memiliki perpustakaan, universitas, ban, astronom, ahli matematika, dan pemikiran humanistik yang sangat berkembang. Sejak saat itu, nama Islam menjadi obsesi yang mendalam dalam kesadaran Barat, yang dipupuk pada masa Perang Salib, masa kolonial dan hingga saat ini dalam bentuk peperangan informasi dan perpecahan internal. Kebijakan, memecah belah dan memerintah, dan peran orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Barat tidak pernah menginginkan dunia Muslim yang bersatu, karena mereka memahami bahwa jika hal itu terjadi, keseimbangan kekuatan global akan berubah. Itu sebabnya kerajaan kolonial seperti Inggris dan Prancis pernah menarik perbatasan Timur Tengah sesuai keinginan mereka, membagi masyarakat dengan batas-batas buatan yang tidak menghormati sejarah, etnis atau budaya. Setelah itu, AS terus mempertahankan kebijakan divide and rule dengan mempertahankan eksistensi dan mendorong konflik Israel tepat di jantung dunia Islam ibarat air mata yang tak pernah sembuh, selalu berdarah dan selalu mengingatkan umat Islam. Israel bukan hanya ancaman militer kecil tetapi juga alat strategis untuk menimbulkan perselisihan internal antara komunitas Muslim seperti Syiah atau Sunni, Arab dan Persia, antara monarki dan gerakan Islam radikal. Ketika negara-negara Muslim harus mengerahkan sumber daya mereka untuk saling berhadapan atau bereaksi terhadap tindakan Israel, mereka tidak lagi memiliki kemampuan atau waktu untuk mencapai tujuan persatuan atau otonomi yang lebih besar. Jika umat Islam bersatu, maka akan muncul tatanan kekuasaan baru. Dengan asumsi kesatuan politik, ekonomi dan keamanan di antara negara-negara Muslim, Barat akan dihadapkan pada entitas dengan kekuatan demografis yang luar biasa. Dunia Muslim saat ini memiliki populasi sekitar 1,8 miliar orang, atau sekitar 24% dari populasi global. Ini adalah kekuatan demografis muda yang berkembang pesat dan berpartisipasi dalam angkatan kerja, militer, dan ilmu pengetahuan. Jika potensinya dikerahkan, dibandingkan dengan populasi menua di Eropa atau Amerika, blok Muslim mempunyai keunggulan dalam bidang energi dan sumber daya. Lebih dari 60% cadangan minyak dunia dan 40% cadangan gas alam berada di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Qatar, UEA, Kuwait, Libya. Jika negara-negara ini mengordinasikan kebijakan eksploitasi dan ekspor mereka, dan bahkan membentuk OPEC Islam yang independen, mereka dapat sepenuhnya menentukan harga energi global yang saat ini sebagian besar dikontrol oleh Barat melalui dolar AS dan jaringan transportasi administratif. Ketiga adalah geopolitik. Dunia Islam menguasai banyak jalur arteri penting seperti Selat Hormuz, Laut Merah atau penghubung 3 benua Asia, Eropa, Afrika. Dunia Muslim yang bersatu dapat membentuk kembali arus perdagangan global, mengendalikan sumber daya dan pelayaran, sehingga menciptakan pengaruh strategis yang sangat besar. Keempat, soal militer dan teknologi. Negara-negara Muslim saat ini memiliki kekuatan militer modern seperti Turki, Iran, Pakistan, Mesir, DLL. Jika digabungkan, mereka akan menjadi kekuatan militer global. Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir. Iran memiliki teknologi rudal dan UEA memiliki teknologi pesawat terbang. Turki adalah anggota NATO tetapi memiliki basis teknologi pertahanan independen yang sangat kuat. Aliansi militer Islam yang bersatu dapat sepenuhnya menantang kekuatan apapun, bahkan seluruh negara Barat yang bersatu. Ini adalah mimpi buruk geopolitik Barat. Dan karena potensi tersebut, Barat selalu memupuk perpecahan, saling curiga, dan mensponsori hotspot seperti Israel sehingga dunia Islam tidak akan pernah bisa bersatu. Mereka tahu bahwa ketika umat Islam menyadari kekuatan sejati mereka, mengatasi hambatan sektarian, etnis dan nasional, maka tatanan global baru akan lahir,
di mana Barat tidak lagi dianggap sebagai pusat absolut dan USD tidak lagi menjadi satu-satunya mata uang. Israel, meski dibenci oleh seluruh wilayah, tetap dipertahankan dan dipelihara oleh Barat tidak hanya sebagai sebuah negara tetapi juga sebagai benteng perpecahan. Sebuah alas strategis untuk memastikan bahwa dunia Muslim tidak pernah diizinkan untuk bersatu menjadi satu kesatuan yang kuat. Namun dalam situasi yang paradoks ini, kisah Muslim melihat kembali kisah-kisah yang lebih dekat dengan kehidupannya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu suatu masyarakat, suatu bangsa, masing-masing mempunyai kelebihan, dan sejarah kejayaannya masing-masing. Tidak ada bangsa atau komunitas yang lebih lemah atau unggul. Kita hanya menjadi lemah ketika kita kehilangan persatuan. Saudara dalam keluarga saling mengumpat, berkelahi, saling membenci sehingga orang luar bisa memprovokasi mereka. Lalu kita melemahkan diri kita sendiri. Lalu, keturunan asing yang membuat sup manis adalah ibu kita. Masyarakat Vietnam, baik utara, tengah, atau selatan, kami adalah satu keluarga. Mari kita bersatu. Dan ketika kita bersatu, tidak ada orang asing yang bisa berbuat apapun terhadap kita. Kata-kata terakhirku, bersatu, saudara-saudara.